Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rangka edukasi langkah-langkah rehabilitasi bagi pecandu, masih tentang pecandu narkotika. Kenapa saya terus memberikan edukasi supaya kita bersama-sama, tidak bisa hanya polisian, pengadilan, dinas sosial, penjara, kesehatan, peran kita semua. Apa itu langkah-langkah rehabilitasi bagi pecandu? Jadi kalau udah pecandu ini kena, jadi saya pernah ya, saudara saya di Sumatera, saya ambil, saya bawa ke Surabaya. Saya banyak betul itu menandatangani semua barang-barang handphone apa segala diambil. Kamarnya itu semua ada CCTV, jadi digembok tebal saya. Semua saya menyerahkan kepada panti tersebut. Dia menggunakan dua tipe ya. Tipe menggunakan tentang medis, juga tipe menggunakan terapi agama. 8 bulan. Karena 2 kali rehabilitasi di Sumatera tidak berhasil. Saya jemput dari Sumatera, saya bawa ke Surabaya. Nah, inilah langkah-langkah yang akan saya sampaikan. Ada yang menggunakan medis, ada yang menggunakan non-medis atau sosial terapi. Ada juga yang menggunakan bina lanjut ya, bina lanjut. Jadi 3 langkah inilah, menggunakan medis, menggunakan non medis, menggunakan bina lanjut. Jadi kalau kita menggunakan medis, kedokteran, kesehatan, rumah sakit, dia itu akan menghilangkan detoksifikasi pada tubuh dia itu sendiri. Sedangkan yang menggunakan non medis yaitu sosial terapi. Tadi saya bilang satu panti berbentuk pondok, saya tebal itu tanda tangan menyerahkan apabila meninggal, apabila gagal, saya tidak dapat menuntut dan tidak bisa dikunjungi ya. Di kamar-kamar jadi dilucuti semua. Jam tangan, HP, dompet, sehingga digembok, dan tiap kamarnya itu ada CCTV. Nah inilah yang disunahkan dengan menggunakan terapi. Nah jam 10 dibawa ke medis, bagian tempat untuk mereka dilihat kondisi kesehatannya. Jadi dia masuk termasuk dari poli jiwa ya, poli jiwa. Nah sedangkan di panti atau pondok itu terapi sosial tadi dia menggunakan malam hari, jam 1 malam, dimandikan sampai kedinginan, baru dilaksanakan sholat tahajud wajib di sana. Sehingga pulih 8 bulan. Sebelum pulih, track out dulu di Surabaya. Dia spesialisnya dia tentang bagaimana menciptakan ruangan-ruangan hotel-hotel, ruangan-ruangan dokter praktek, pakai kaca, pakai galvalum, pakai aluminium. Nah, ini dia spesialis. Nah, sudah 3 bulan, sudah normal, dia bisa dikembalikan. Jadi itu yang menggunakan non medis dengan sosial terapi. Ada juga dengan bina lanjut. Jadi aftercare, bina lanjut ini, di mana proses ini bertujuan memulihkan kesehatan fisik ya, mentalnya ya. Jadi fisiknya pecandu ini kurus mendadak drastis.
dan juga suka termenung ini mentalnya, serta sosial ditingkatkan supaya dia mau berlingkungan, mau bersaudara, mau bertetangga, mempunyai cita-cita untuk mengadakan pertemuan. Itulah harapannya yang disebut dengan bina lanjut, sehingga masyarakat bisa menerima karena dia terbebas dari ketergantungan narkoba. Apa itu langkah-langkah rehabilitasinya? Kalau saya sebut tadi ada 3, perilaku medis, non medis, dan bina lanjut. Nah, ini rehabilitasi medis adalah langkah-langkah awal ya, langkah awal. Jadi tim medis, ya kalau sama polisi itu diambil urinnya, diambil darahnya, positif dia, nah dilihat apakah ini kena pidana atau direhabilitasi. Nah, kalau rehabilitasi ini dia menggunakan medis, ada menggunakan non medis, ada menggunakan bina lanjut. Sehingga pecandu tadi dapat diketahui secara fisik dan mental. Jadi ini mengisi-ngisi ini, mereka yang terkena pecandunya ada daftar, nanti disuruh ngisi, normal keisiannya bisa dievaluasi, oh ini masih kondisinya belum, ini kondisi dari hasil mengisi data-data yang diberikan. Selanjutnya juga pemeriksaan kesehatan. Jadi dokter meriksa kesehatan untuk menentukan terapinya dia. Bagaimana daripada detoksifikasi penghentian penggunaan narkoba. Sehingga secara medis dilakukan, dokter deteksi, dokter memberitahukan bahwa gejala-gejala daripada penggunaan narkoba tersebut bisa diketahui dan bisa direhabilitasi atau bisa dibina lanjut atau secara non medis. Ada juga rehabilitasi non medis. Jadi setelah fisiknya stabil, mentalnya stabil, pemulihan psikis. Jadi melaksanakan bimbingan konseling. Jadi di sekolah-sekolah, kalau ada anak yang nilainya jatuh atau ada anak pemurung, ini dikonseling oleh guru, diterapi oleh guru, mengikuti terapi kelompok. Jadi ada terapi kelompok sehingga konseling individu dan seminar. Sehingga terapi perilaku, pendekatan seperti ini dapat dibuat untuk mengurangi sehingga efek-efek daripada pecandu narkoba tersebut digunakan untuk mengubah, sehingga mengubah pola pikir pecandu tersebut sehingga dapat direhabilitasi. Atau bimbingan spiritual yang saya sebutkan tadi, kegiatan keagamaan. Jadi malam hari mandi diguyur sampai kedinginan, melaksanakan sholat oleh kiainya, tahajud. Nah ini disebut dengan bimbingan spiritual, mental untuk penguatan diri supaya mentalnya kuat, karena ini akan mau dipulihkan sehingga tidak lagi kambuh. Yang ketiga itu bina lanjut, aftercare. Tapi ini dilakukan setelah rehabilitasi utama selesai, sehingga pecandu kembali ke masyarakat. Ini di masyarakat juga menjadi pengawasan mentalnya bagaimana, sehingga dia bisa lupa. Jangan didekatkan lagi dengan tempat-tempat diskotik, jangan didekatkan dengan berteman dengan pengguna diskotik, jangan didekatkan di tempat penjual narkoba. Selanjutnya dilaksanakan dukungan sosial, melibatkan keluarga dan lingkungan terdekat untuk membantu daripada mereka yang tadi untuk dibina lanjut. Jadi keluarga juga membantu sangat ya, jangan menjauhi supaya cepat dia kembali baik. Penting untuk kita seluruh dalam proses membutuhkan waktu yang sebentar
terutama kecanduan dalam berlangsungnya lama. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.